kami berharap dalam nanti terbentuk suatu pengurus yang lebih solid, dalam artian lebih baik dari pengurus yang sebelumnya, sehingga ke depan pangkalan kita ini akan lebih istilahnya moncer lagi, karena kita punya etikat, punya juga tahun ini ikut lomba gugus unggul. Tetapi kita juga punya target, walaupun ini nanti kita belum mencapai apa yang kita harapkan, kita siap tahun depan untuk berjuang kembali. Sekali lagi, semoga nanti terbentuk pengurus yang lebih solid, berjuang dengan tanpa pamrih dan merencanakan bagaimana walaupun situasi ini pandemi, pramuka ini tetap jalan. Dalam situasi pandemi ini tidak ada berkerumunan, tapi bagaimana tanpa kerumunan pramuka tetap jalan. Ini suatu tantangan nanti yang harus kita kembangkan, sehingga nanti mungkin masuk di dalam program pembelajaran. Hari Sabtu kita khusus pramuka, karena dalam pramuka ini insya Allah ada teori dan prakteknya. Harapkan teori-teori bisa disampaikan lewat pembelajaran daring. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Semoga nanti mugus ini bisa berjalan dengan bagus, lancar, diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi mugus tahun 2021 untuk pengurus, terbentuknya pengurus tahun periode tahun 2021-2023 bisa terbentuk dengan baik dan lancar. Sekian, terima kasih. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus Sunarto. Kakak-kakak yang berbahagia, agar acara pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa aral suatu apa, marilah kita ikuti bersama doa. Kepada Pak Panjang, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid jati wassiris sarifi sayyidil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid jati wassiris sarifi sayyidil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wassiri sari bisari asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afdal jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil indal maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Panjang. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga pertemuan pada pagi hari ini
memberikan barokah kepada kita semua. Amin. Kakak-kakak yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara upacara pembukaan musyawarah gugus depan Pacitan 10.149 10.150 Pangkalan SMP Negeri 4 Tulakan. Untuk itu, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf segala kekurangan dan salah. Akhirul kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang kami hormati, sekedar informasi, untuk agenda selanjutnya adalah sidang pendahuluan, dilanjutkan dengan sidang pleno, dan yang terakhir penutupan. Untuk agenda sidang pendahuluan, langsung saya serahkan kepada Kak Gunawan. Kepada Kak Gunawan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami bertiga diamanai oleh panitia untuk menjadi pimpinan sidang sementara. Kami perkenalkan, saya Gunawan, sebelah kanan saya Kak Ahmad Jati Kusumo, sebelah kiri saya Kak Tumarti. Pada kesempatan ini, tugas dari pimpinan sidang sementara adalah membahas draft agenda musyawarah gudeg, dilanjut pembahasan draft tatip, dan yang terakhir adalah pemilihan formatur sebagai pimpinan sidang tetap. Marilah kita buka sidang pembukaan ini dengan melafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang sudah memperoleh modul serahan, silakan dibuka mulai halaman pertama. Kita bahas saat ini terkait dengan draft agenda musyawarah gugus depan gudeg 10.149 10.150 Pangkalan SMP Negeri 4 Tulakan. Karena ini hanya satu lembar, maka saya baca. Kalau ada koreksi, kita koreksi. Kalau kita sepakati, nanti kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Terkait dengan upacara pembukaan, sudah berlalu, tidak perlu untuk kita bahas. Kemudian, sidang pendahuluan terdiri atas satu, pembahasan agenda, jadwal, dan tatip musyawarah gudeg. Kemudian pengesahan agenda, jadwal, dan tatip musyawarah gudeg. Pembentukan presidium musyawarah gudeg.
dan penyerahan pimpinan sidang. Sidang pleno terdiri atas sidang pleno pertama, yaitu mulai jam 9.15 sampai 9.45 rencananya. Ini tadi sudah molor. Inti dari sidang ini adalah sidang laporan pertanggungjawaban. Adapun di dalam susunan rangkaiannya, laporan pertanggungjawaban pengurus budek tahun 2019-2021, pandangan umum atau evaluasi, kemudian tanggapan atas pandangan umum, penerimaan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban. Ini estimasi waktunya setengah jam. Kemudian dilanjutkan sidang pleno kedua, estimasinya 1 jam, adalah membahas tentang sidang rencana kerja. Diawali dari pemaparan rencana kerja, dilanjut pembahasan dan pengesahan rencana kerja. Kemudian sidang pleno ketiga adalah jam 10.45 sampai 10.50, waktunya hanya 5 menit, pemilihan tentang ketua budek. Susunan acaranya, pemilihan ketua budek, dilanjutkan penetapan ketua budek melalui pembacaan SK Presidium. Kemudian sidang yang terakhir adalah estimasi waktunya 10 menit, yaitu sidang pemilihan lembaga pemeriksa keuangan budek. Susunannya adalah pemilihan LPK, dilanjutkan penetapan LPK dengan pembacaan SK Presidium. Kemudian yang terakhir, penutup sekitar 30 menit. Susunannya adalah pembacaan SK dan pelantikan pengurus budek terpilih oleh ketua Quorum. Dilanjutkan sambutan ketua Quorum dan penutup. Susunan acara ini apakah disepakati atau ada koreksi dari para peserta? Sepakat. Sepakat. Ya. Sepakat. Ya. Guys, kita sepakati pembahasan draft tatip sidang. Draft tatip sidang musyawarah gugus depan Pacitan 10.149 10.150 bab 1 nama, waktu, dan tempat. Terkait ini, apakah kami baca lengkap baru dibahas apa poin per poin? Per bab ya? Bisa disepakati per bab dibahas? Iya, bisa. Kita bahas bab 1. Nama, waktu, dan tempat. Pasal 1, nama. Kegiatan ini dinamakan Musyawarah Gugus Depan Pacitan 10.149 10.150 Pangkalan SMP Negeri 4 Tulangan, disingkat Mugus 2021. Pasal 2, waktu dan tempat, dilaksanakan di SMP Negeri 4 Tulangan pada hari Selasa 13 Juli 2021. Sepakat ya? Ya. Sepakat? Peserta untuk bab 1? Bab 2, kedudukan dan wewenang. Pasal 3, kedudukan. Merupakan musyawarah gugus depan dan merupakan keputusan tertinggi di gugus depan Gerakan Pramuka berpangkalan di SMP Negeri 4 Tulangan.
Pasal 4, dasar kegiatan. Mugos 2021 mempunyai dasar kegiatan antara lain. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 2. Anggaran dasar Gerakan Pramuka. 3. Anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. 4. Keputusan Partai Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan Gerakan Pramuka. Apa disepakati? Sepakat. Sepakat. Bab 3. Personil. Pasal 5. Peserta. Peserta Mugos 2021 adalah 1. Ketua Gudep. 2. Para pembina satuan. 3. Para pembantu pembina satuan. 4. Perwakilan Majelis Pembimbing Gudep. 5. Perwakilan orang tua peserta didik garing komite sekolah. Pasal 6. Peninjau. Peninjau Mugos 2021 adalah andalan ranting waran tulaan. Pasal 7. Penasehat atau narasumber. Penasehat atau narasumber adalah Ketua Majelis Pembimbing Gudep Pacitan 10.149 10.150. Jadi peserta, ada peninjau, ada narasumber dengan disebutkan kriteria tersebut. Apakah bisa disepakati? Maka bab 4, quorum. Pasal 9, quorum. 1. Mugos 2021 Gudep Pacitan 10.149 10.150 dinyatakan sah apabila mencapai quorum, yakni dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dewasa di Gudep Pacitan 10.149 10.150. 2. Keputusan sidang dalam Mugos 2021 berdasarkan musyawarah mufakat dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah peserta yang hadir. Apakah ada saran? Apa disepakati? Sepakat. Untuk bab 4 disepakati? Sepakat. Bab 5. Jenis pimpinan dan peserta sidang. Pasal 10. Jenis sidang. Jenis persidangan dalam Mugos 2021 adalah 1. Sidang pendahuluan. 2. Sidang pleno. Pasal 11. Pimpinan sidang. 1. Pimpinan sidang pendahuluan Mugos 2021 adalah pembina gugus depan. 2. Pimpinan sidang pleno Mugos 2021 dipilih dari pengurus atau pembina gudep lama dan peserta Mugos 2021 yang berjumlah gasal dan disebut presidium. Pasal 12. Peserta sidang. Peserta sidang-sidang dalam Mugos 2021 adalah peserta yang telah diundang oleh panitia. Apakah bab 5 disepakati? Sepakat. Bab 6. Hak dan kewajiban. Pasal 13. Hak suara. Hak suara adalah hak yang dimiliki peserta untuk diperhitungkan dalam perhitungan suara apabila dilaksanakan pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara. 2. Setiap peserta Mugos 2021 memiliki hak suara, sedangkan penasehat, peninjau, dan narasumber
tidak mempunyai hak suara. Pasal 14, hak bicara. 1. Hak bicara adalah hak yang dimiliki untuk menyampaikan suara, usul, dan pendapat. 2. Setiap peserta, peninjau, penasehat, dan narasumber Mugos 2021 memiliki hak bicara. 3. Mugos 2021 dapat meminta nasihat, pendapat, dan saran kepada penasihat. Pasal 15, hak pilih dan dipilih. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh peserta Mugos 2021 yang dibagi menjadi 2, yaitu hak dipilih dan hak memilih. Pasal 16, kewajiban. Seluruh peserta, penasehat, peninjau, dan narasumber berkewajiban untuk mematuhi peraturan dan tata tertib Mugos 2021. Disepakati? Bab 6. Sepakat. Bab 7. Pemilihan ketua gudeg. Pasal 18. Penetapan calon. Nama calon ketua gudeg disampaikan selambat-lambatnya 3 minggu sebelum pelaksanaan Mugos. Yang berhak menjadi ketua gudeg adalah 1. Para pembina gugus depan. 2. Para pembina satuan. 3. Ketua gudeg yang akan berakhir masa baktinya. Pasal 19. Tata cara pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, dilaksanakan pemungutan suara secara 1. Lisan. Pemilih menyebut nama calon. 2. Tertulis dan rahasia. Keputusan sah apabila calon memperoleh lebih dari 1/2 dari jumlah suara. Pelantikan penetapan ketua gugus depan terpilih oleh ketua presiden musyawarah gudeg. Apakah pemilihan ketua gudeg, yaitu pada bab 7, disepakati? Sepakat. Bab 8. Pembentukan lembaga pemeriksa keuangan gugus depan dan pengurus gugus depan. Pasal 20. Lembaga pemeriksa keuangan gugus depan. Lembaga pemeriksa keuangan gugus depan berjumlah 3 orang. Bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran di gugus depan. Yang berhak menjadi lembaga pemeriksa keuangan adalah 1. Anggota Mabigus. 2. Pembina. 3. Komite sekolah. Pasal 21. Pembentukan pengurus gudeg dilaksanakan setelah terpilih ketua gudeg, selanjutnya dengan rekomendasi dari ketua majelis pembimbing gudeg diajukan permohonan penerbitan surat keputusan ketua kuartir, selanjutnya dilaksanakan pengukuhan oleh ketua kuartir ranting. Apakah bab 8 tentang pembentukan lembaga pemeriksa keuangan gudeg dan pengurus gudeg disepakati? Bab 9 penutup. Pasal 22. Hal lain yang belum diatur dalam Tatip Mugos 2021 akan ditentukan presidium dengan persetujuan peserta sidang serta peninjau, penasehat, dan narasumber. Apakah disepakati? Bab 9 penutup. Sepakat. Bacakan. Musyawarah gugus depan Pacitan 10.149, 10.150,
keputusan musyawarah gugus depan Pacitan 10.149 10.150 nomor 01/Mugus/2021 tentang pengesahan agenda jadwal dan tata tertib. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah gugus depan Pacitan 10.149 10.150 tahun 2021 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hal sidang pendahuluan yang membahas tentang agenda jadwal dan tata tertib gugus 2021 memutuskan: pertama, mengesahkan agenda jadwal tata tertib sebagaimana terlampir. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Pacitan pada tanggal 13 Juli 2021. Pimpinan sidang pendahuluan: 1. Gunawan, 2. Ahmad Jati Kusumo, 3. Tumardi. Dengan telah dibacakannya SK terkait dengan jadwal dan tatib, kita lanjutkan sidang pemilihan presidium. Terkait dengan presidium, kita memerlukan 3 orang untuk bertugas sebagai pimpinan sidang pleno. Dengan demikian, dimanggakan dari peserta kalau ada ide siapa yang 3 orang yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan sidang tetap. Silakan kalau ada pandangan. Dari peserta, siapa saja yang diusulkan yang sidang pleno selanjutnya? Ya baik, untuk pimpinan sidang itu saya kira lebih baiknya tetap saja untuk mengefektifkan waktu dan meningkat waktu. Alangkah pimpinan sidang ditetapkan seperti yang sudah saja. Ya, ini ada usulan dari peserta bahwa pimpinan sidang pleno selanjutnya dilanjutkan oleh pimpinan sidang saat ini. Apakah disepakati dari peserta? Sepakat. Sepakat, Pak. Sepakati ya? Berarti Sepakat, Pak. sepakat. Sepakat. Kita lanjutkan pembacaan SK. Musyawarah gugus depan Pacitan 10.149 keputusan musyawarah gugus depan Pacitan 10.149 10.150 nomor 02 Mugus garing 2021 tentang Presidium Musyawarah Gugus Depan 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Gugus Depan Pacitan 10.149 10.150 tahun 2021 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil sidang pendahuluan yang membahas tentang presidium, memutuskan: pertama, mengesahkan nama-nama sebagai berikut: 1. Gunawan, 2. Ahmad Jati Kusumo, 3. Tumardi sebagai presidium sidang pleno Mugus 2021. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
ditetapkan di Pacitan pada tanggal 13 Juli 2021. Pendahuluan 1. Gunawan, 2. Ahmad Jatikusumo, 3. Tumarti. Proses penyerahan pimpinan sidang, karena pimpinan sidangnya tetap, proses penyerahan pimpinan sidang tidak perlu dilakukan. Kita langsung pada sidang pleno. Sidang pleno dibuka. Sidang pleno pertama adalah tentang sidang laporan pertanggungjawaban. Untuk ini, kepada Ketua Gugus Depan Pangkalan SMP Negeri 4 Tulaan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak Ketua dan pengurus Waran Tulakan yang saya hormati, Ketua Magugus SMP Negeri 4 Tulakan yang saya hormati, Kakak Ketua Komite dan Perwakilan Wali Siswa SMP Negeri 4 Tulakan yang saya hormati, kakak-kakak pembina Pramuka SMP Negeri 4 Tulakan yang saya hormati. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah melaksanakan pembinaan pramuka sesuai kemampuan, tenaga, dana, serta dukungan dari berbagai pihak, baik dari Waran Tulakan, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tulakan selaku Kamabigus, Bapak Ibu Guru sebagai pembina, dan komite sekolah serta tokoh masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap gerakan pramuka di Gudeg Pramuka Pangkalan SMP Negeri 4 Tulakan. Musyawarah Gugus Depan Pramuka di Pangkalan SMP Negeri 4 Tulakan tahun 2021 ini adalah musyawarah yang perdana. Untuk itu, yang kami laporkan ini bukanlah merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana kerja, namun esensinya adalah semata-mata sebagai laporan keadaan gugus depan 10.149, 10.150 Pangkalan SMP Negeri 4 Tulakan pada 2 tahun terakhir. Pelaksanaan kegiatan. Keadaan pandemi COVID-19 yang terjadi lebih dari 1 tahun terakhir ini menjadi hambatan besar bagi Gudeg 10.149, 10.150 Pangkalan SMP Negeri 4 Tulakan untuk melakukan aktivitas pembinaan pramuka kepada anggota. Selama pandemi ini, aktivitas pembinaan pramuka relatif vakum. Namun sebelumnya terjadinya pandemi, kegiatan pembinaan dapat berjalan meskipun dukungan sumber daya yang amat terbatas. Kegiatan tersebut dapat kami paparkan sebagai berikut. A. Kegiatan Bina Penggalang. Prioritas melaksanakan kegiatan sesuai SKU, SKK, dan optimalisasi untuk penempuan pramuka Pandega. Penempuan pramuka Garuda. Kegiatan baru sebatas melaksanakan kegiatan sesuai SKU, SKK yang meliputi latihan rutin dengan upacara pembukaan dan penutupan latihan, kemudian gladian pemimpin regu,
penjelajahan partisipasi kegiatan hari besar dan nasional. Adapun optimalisasi untuk penempuan Pramuka Garuda belum bisa terwujud. Yang kedua, Menko Humas dan Abhumas Humas Binawasa. Prioritas, mekanisme dan tata kerja Gudeg berjalan dengan didukung data potensi dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan citra kepramukaan melalui informasi, kegiatan, dan berbagai teknologi sesuai dengan kemampuan sehingga masyarakat bersimpati, mengerti gerakan pramuka khususnya Gudeg yang berpangkalan di SMP Negeri 4 Tulakan dengan segala aktivitasnya, baik pembinaan anggota muda maupun anggota dewasa. Kegiatan yang dilaksanakan, pelaksanaan tertib administrasi meskipun baru terlaksana sebagian kecil. Hal ini jika mengacu pada petunjuk penyelenggaraan Gudeg. Yang kedua, pendanaan kegiatan pramuka selama ini disupport dari sekolah karena Gudeg belum memiliki sumber daya mandiri untuk operasional maupun kegiatan Gudeg. Yang ketiga, pengadaan sarana prasarana meskipun jumlahnya terbatas untuk kegiatan pembinaan pramuka. Yang keempat, partisipasi kegiatan KMD, KML, Karang Pamitran meskipun jumlah yang dikirim baru 1 atau 2 guru per tahun. Yang kelima, pertemuan Mabidus dan pengurus Gudeg pada awal tahun pelajaran. Evaluasi pelaksanaan kegiatan. Menurut hemat kami, pelaksanaan pembinaan pramuka di pangkalan SMP Negeri 4 Tulakan terasa kurang maksimal karena keterbatasan 4 hal. 4 hal tersebut adalah yang pertama, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia khususnya pembina. Yang kedua, belum memiliki sumber dana mandiri. Yang ketiga, pembinaan belum berbasis regu. Serta yang keempat, belum memiliki tata kelola yang memadai. Penjelasan keempat hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan sumber daya manusia atau pembina. Dalam pramuka, berlaku sistem satuan terpisah. Artinya bahwa antara pramuka putra dan putri harus dikelola dalam wadah yang terpisah. Sesuai aturan bahwa setiap regu terdiri dari 8 anggota, dengan asumsi bahwa kelas 7 dan kelas 8 adalah anggota aktif pramuka, maka rata-rata setiap tahun yang menjadi anggota pramuka di pangkalan SMP Negeri 4 Tulakan adalah 8 rombel. Jika per rombel 32 siswa, maka jumlah siswa 256. Apabila jumlah siswa putra dan putri dianggap sama, maka masing-masing terdapat 128 putra dan 128 putri. Apabila per regu terdiri dari 8 siswa, maka setiap tahun terdapat 16 regu putra dan 16 regu putri. Padahal pembina hanya boleh membina 2 regu. Sementara ketersediaan pembina putra yang bersertifikat KML baru ada 1 guru dari kebutuhan yang seharusnya 5 guru. Sedangkan ketersediaan pembina putra yang bersertifikat KMD baru ada 4 guru dari kebutuhan yang seharusnya 8 guru. Demikian pula ketersediaan pembina putri yang bersifat KML belum ada dari kebutuhan yang seharusnya 5 guru, sedangkan yang ketersediaan pembina putri yang bersertifikat KMD baru ada 2 guru yang seharusnya 8 guru. Dengan keadaan ini, maka agar memenuhi kebutuhan, maka perlu mengikutkan KMD 4 guru putra dan 6 guru putri, serta perlu mengikutkan KML 4 guru putra dan 5 guru putri. 2. Pendanaan.
Selama ini pendanaan semua kegiatan pramuka masih dicukupi oleh pihak sekolah. Hal ini disebabkan Budep belum memiliki sumber dana yang mandiri untuk kegiatan pramuka. Karena itu, melalui musyawarah gugus depan ini perlu dirumuskan alternatif penggalian sumber dana mandiri untuk operasional dan kegiatan pramuka tingkat Budep. Yang ketiga, basis pembinaan. Dengan keterbatasan pembina yang memenuhi syarat membina minimal bersertifikat KMD, sedangkan jumlah anggota atau siswa yang sangat banyak, maka pembinaan dilaksanakan secara kolektif konvensional dengan dibantu relawan ambalan. Pembinaan ini belum dilaksanakan berbasis regu maupun pasukan, sebagaimana ketentuan. Untuk itu perlu menyiapkan dan plotting yang definitif pembina di tingkat regu maupun pasukan. Selain itu juga perlu strategi dan teknis pembinaan yang efektif di masa pandemi maupun yang keempat, tata kelola. Tata kelola gugus belum dipahami secara utuh oleh pembina Budep maupun para stakeholder. Hal ini menyebabkan gugus belum bisa menjalankan organisasi maupun administrasi sebagaimana mestinya. Untuk itu, melalui musyawarah gugus depan ini diharapkan menjadi awalan menjalankan roda organisasi yang tersistem dan ditindaklanjuti dengan pemenuhan mekanisme dan administrasi organisasi Budep sesuai ketentuan. Keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya sumber daya mandiri, minimnya sistem pembinaan, serta masih lemahnya tata kelola Budep ini, kami berharap keadaan ini bisa segera diatasi dan menjadikannya prioritas rencana kerja dalam musyawarah gugus depan tahun 2021 ini. Dengan teratasi 4 hal ini, diharapkan program kegiatan pembinaan anggota muda di Pangkalan SMP Negeri 4 Tulakan dapat berjalan lancar. Proses pembinaan diharapkan dapat efektif untuk pembentukan watak dan pendidikan budi pekerti yang luhur, menarik sesuai dengan perkembangan minat peserta didik, serta perkembangan zaman. Sehingga pembinaan penggalang dalam mencapai SKU dan SKK dan optimalisasi untuk penempuan pramuka Garuda terlaksana secara sistematis. Demikian pula roda organisasi berjalan dengan baik melalui partisipasi aktif anggota dewasa pada kegiatan dan rapat-rapat Budep, ranting, cabang maupun lebih luas dari itu. Demikian laporan kegiatan gugus depan pramuka Pangkalan SMP Negeri 4 Tulakan selama 2 tahun terakhir untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dengan harapan segala kendala dan kelemahan dapat terpecahkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan kepada kita dalam mengemban tugas membina kaum muda Indonesia menyongsong masa depan yang lebih baik. Pacitan 13 Juli 2021, pembina Budep 10.149, 10.150 Wijiono. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih kepada Ketua Budep periode 2019-2021 yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Kita lanjutkan dengan pandangan umum. Pandangan umum ini terbuka bagi peserta, perwakilan peserta, juga wajib memperoleh pandangan umum dari unsur komite maupun dari Kamabigus dan Waran. Untuk itu, diawali dari pandangan umum dari peserta. Silakan, ada 1 atau 2 peserta yang menyampaikan pandangannya terkait dengan laporan yang disampaikan oleh Ketua Budep tadi. Silakan kalau ada dari peserta.
Ya, terima kasih dari peserta akan Iya. menyampaikan pandangan umum yang disampaikan oleh Saudara Ketua. Ya, ini saya akan menanggapi dari laporan Saudara Ketua. Yang pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan, di mana di situ ada penjelasan bahwa gudeg ataupun pramuka di SMP 4 ini terkendala dalam 4 hal, yaitu masalah ketersediaan pembina, kemudian pendanaan, basis pembinaan, dan tata kelola. Dari keempat hal tersebut, ternyata kita masih minim semuanya. Untuk itu, kami menyarankan untuk yang pertama, ketersediaan pembina. Ini dari Saudara Ketua disampaikan bahwa untuk SMP 4 ini hanya ada 1 KML dan 4 KMD, dan masih dalam bentuk terfokus pada 1 pembina, yaitu SMP 4 Tulaan. Untuk itu ini perlu dimaksimalkan. Dengan tadi sudah ada rencana untuk mengikutkan para peserta untuk mengikuti KMD dan juga KML. Kemudian terkait dengan pendanaan, yang selama ini kita ketahui bahwa pendanaan ini ternyata cukup besar, dan bahkan saking besar sampai besar sekali. Untuk itu yang selama ini tertumpu pada sekolah yang mensuplai, karena gugus depan SMP ini belum mempunyai dana mandiri, maka diharapkan untuk selanjutnya bisa menggali dana dari berbagai pihak, atau mungkin perlu dipikirkan bersama bagaimana kita mendapatkan dana untuk pendanaan ini. Itu yang tentang pendanaan. Kemudian untuk berikutnya juga masalah pembinaan, yang ini masih berbasis kolektif konvensional, artinya 1 sekolah 1 pembina. Ini diharapkan juga, ini saya menggarisbawahi bahwa perlu adanya pembinaan yang maksimal, terutama 1 pembina 2 regu, itu yang diharapkan. Itu sangat baik. Kemudian yang terakhir dari pandangan umum ini adalah masalah tata kelola, yang selama ini mungkin dari tata kelola ini belum semuanya memahami secara utuh daripada stakeholder yang ada di, khususnya di Pangkalan SMP 4 ini. Maka diharapkan di perkembangan berikutnya ini bisa memaksimalkan pemahaman tentang pramuka di gugus Pangkalan SMP 4 ini. Saya kira itu untuk pandangan umum. Mungkin ada yang lain Ya. bisa dilanjutkan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Panjang. Intinya menggarisbawahi dan menguatkan apa yang menjadi evaluasi dari Ketua Gudeg. Kalau ada yang lain, sementara cukup dari peserta. Kami mohon pandangan dari unsur komite. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangkalan gugus depan 10.149 10
Pangkalan SMP 4 Tulaan di Wonosedi. Kami ucapkan selamat bergugus. Yang pertama kami sampaikan kepada kakak-kakak pembina, khususnya kepada Kamal Gugus SMP 4 Tulaan, karena pembina-pembina kita ini sebagian kecil belum mengikuti KMD, jangan sampai kemudian KML ini kami mohon Gus Depan nanti betul-betul mempersiapkan diri untuk mengikuti KMD dan KML. Mudah-mudahan ini didengar oleh Kemarang, Kecamatan Tulaan, sehingga gerakan pramuka khususnya di Pangkalan SMP 4 Wonosedi ini betul-betul sesuai harapan daripada masyarakat. Kami menyepakati semua hasil musyawarah gugus depan SMP 4 Tulaan 01.10.149 juga 01.10.150. Mudah-mudahan setelah terbinanya pengurus gudeg tersebut dapat mewujudkan harapan kita bersama. Mungkin dari kita tidak perlu banyak soal penggalian dana, nanti kita bicarakan bersama-sama lewat Kamabugus, kakak-kakak pembina, sebab tanpa ada suatu dana ini nanti program kita tidak akan berjalan lancar. Mungkin dari saya cukup sekian. Akhirnya salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pandangan dari Kamabugus. Oke, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Ya, intinya kita turut berbangga dengan komite yang sudah siap. Ini nanti tergantung kita, kakak-kakak pembina. Mari kita on-kan mulai sekarang. Pramuka bagian dari identitas jati diri SMP Tulaan selain olahraga. Wilayah Tulaan, SMP Tulaan adalah basis pramuka wilayah Tulaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pandangan dari Kuarang, kami persilahkan dari Ketua Kuarang atau perwakilannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang telah disampaikan di depan, yang merupakan pandangan dari peserta dan komite, sebenarnya sudah terjawab bahwa untuk Pangkalan SMP 4 Tulaan yang sekarang baru ada satu pembina yang KML Putra dan yang KMD baru 4. Seandainya ini tidak pandemi mungkin akan segera dilaksanakan KMD. Tapi karena pandemi dan sekalian saat ini PPKM, KMD ditunda. Namun demikian saya mengapresiasi karena peserta dari SMP 4 Tulaan ini ada 2 yang mendaftar KML dan ada 6 yang mendaftar KMD di dalam cek kemarin. Mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi daripada SMP 4 nanti akan terwujud. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum dianggap cukup ya. Selanjutnya agendanya adalah atas pandangan umum. Namun karena ini tadi dari Ketua Gudeg menyampaikan bahwa ini bukan LPJ karena tidak memperoleh amanah dari Ugus sebelumnya. Yang adalah
laporan keadaan 2 tahun terakhir, tidak dilakukan adanya tanggapan atas pandangan umum dari yang melaporkan. Tanggapan atas umum kita ya. Langsung kita ambil keputusan apakah laporan yang telah disampaikan oleh pembina gudeg dalam hal ini Kak Wijono tadi bisa diterima. Dapat diterima? Dapat diterima, Pak. Kami bacakan keputusan musyawarah tugas depan Pacitan 10.150 nomor 3 tugas garing laporan pertanggungjawaban kemampuan yang bisa yang membahas tentang laporan pertanggungjawaban memutuskan pertama mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus masa 2019-2021 bagaimana terlalu. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Pacitan pada tanggal 12 Juli 2021. Ketua sidang Ahmad Jati Kusumo 3 Tumarti. Kita lanjutkan sidang pleno kedua, yaitu tentang sidang rencana kerja. Perlu kita ketahui bahwa terkait dengan rencana kerja ini karena dibahas bersama-sama, untuk draft susunan rencana kerja sudah disiapkan oleh panitia pelaksana MUGUS sebagaimana yang ada pada serahan MUGUS. Saya bacakan. Ini kita bahas poin per poin. Kalau disepakati, maka lanjutkan poin selanjutnya. Rencana kerja gugus depan Pacitan 10.149 10.150 masa bakti 2021-2023 tentang kegiatan Bina Penggalang. Kegiatan 1, latihan rutin dilaksanakan seminggu sekali. Disepakati? Sepakat. Poin 2, latihan rutin secara daring dan luring dengan protokol kesehatan. Sepakati? Sepakat. Ketiga, penentuan SKU dan SKK. Jadi ini kurikulumnya ditempuh. Disepakati? Sepakat, Pak. Pemberian sebagai sarana motivasi. Disepakati? Sepakat. Lomba tingkat 1. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Sepakat, Kak. Ada Dian Pirru. Terkait Dian Pirru ada yang
menjelaskan apa yang dia sepakat ya. Akan melaksanakan paham. Bakti sosial disepakati? Sepakat. Sepakat? Sepakat, Kak. Nah, lomba penggunaan IT, bisa TikTok, video kreatif, foto. Disepakati? Boleh tidak, boleh sepakat. Kalau ada pertimbangan lain, sepakat? Sepakat. Selanjutnya, partisipasi kegiatan tingkat RT maupun cabang. Sepakat? Sepakat, Kak. Persami. Sepakat. Sepakat, Sepakat. Kak. Meskipun persaminya mungkin jauh. Partisipasi LP2. Partisipasi kod. Sepakat. Pameran dan pentas seni. Sepakat. Sepakat, sepakat, sepakat. Sepakat. Sepakat, Penganugerahan Kak. penganugerahan bintang tahunan. Sepakat. Sepakat. Satu bintang nanti jatuh. Kegiatan Minku Sarpras Abdimas Humas. Penertiban administrasi. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Optimalisasi iuran anggota. Sepakat? Sepakat, Kak. Sepakat saja. Sampai Sepakat. teknisnya Optimalisasi mungkin atau mungkin dari Paran bisa memberi arahan terkait dengan optimalisasi iuran anggota. Sudah cukup? Cukup ya? Ya. Kemudian selanjutnya penambahan kuantitas dan perawatan sarpras. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Optimalisasi kegiatan bakti sosial. Sepakat? Sepakat, Kak. Sepakat. Optimalisasi kegiatan kehumasan. Sepakat, Kak. Sepakat. Orientasi MABI. MABI itu majelis pembimbing. Majelis duduk. Sepakat. Partisipasi kegiatan KMJ, KML, Karang Pamitran dan sebagainya. Kegiatan untuk pembina. Sepakat? Sepakat, Kak. Sepakat. Pertemuan Sepakat, Pak Gianto. buat pengurus. Sepakat? Sepakat. Optimalisasi sosmed gudeg. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Semua sudah kita bahas. Kalau ada syarat dan